Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, video kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi pencatatan data transaksi untuk salon. Nah, ini tampilan setelah login ya. Tampilan setelah login. Oke, kita mulai dari awal dulu ya. Login, misalkan kita pakai sesuai dengan username dan passwordnya masing-masing. Kalau salah berarti gagal ya. Kalau benar berarti masuk. Oke, ya ini sudah masuk. Tampilan dashboard atau halaman home utama setelah login ya. Ini ada menu-menunya, transaksi, buat transaksi, rekap transaksi, transaksi detail, terus daftar harga. Nah, ini daftar harga ya, harganya sama keterangan itemnya. Ada komisi karyawan juga jika diperlukan ya. Terus customer, nah ini data customer. Terus user atau karyawan yang untuk login. Jadi kalau misalkan kita tambahkan, dia punya password dan akses masing-masing. Terus laporan ini banyak sekali ya, lengkap. Kemudian settingnya, setting ini pengaturan. Yuk kita dari setting dulu ya. Dari setting dulu, ini kan ada nama salon ya, kita ganti dulu. Misalkan nama salonnya nah ini dia, kita ganti dulu nama salonnya, misalkan Devi Salon misalkan. Nah seperti ini ya, ini hanya contoh aja, ilustrasi. Oke, kita simpan perubahannya. Nah jika berubah atau sudah dirubah, maka otomatis login lagi karena untuk menentukan perubahan. Nah di sini ya, karena ini sesi ya untuk loginnya. Kemudian loginnya juga sesuai namanya. Nanti pencatatan data transaksi juga sesuai nama yang login. Ya, ini rekap transaksi yang sudah dicatat. Dibuatnya video ini yaitu tanggal 4 November 2022. Ini per tanggal paling atas adalah tanggal yang pertama. Nah nomor invoice ini ada kodenya, terus 2 digit kode, 2 digit tahun, 2 digit bulan November, dan nomor urut dalam 1 bulan. Settingan kodenya adalah di sini, tabel simbol. Nah ini dia ya, TR berarti transaksi. Oke. Ini di dalam satu transaksi ini kan ada itemnya ya, berarti kita bisa lihat di informasi di sini. Nah ini dia, berarti dalam satu nomor 18 ini ada cuci catok, hair extension, remove nail. Nah ini totalnya keseluruhan bayar dan kembali ya. Terus bisa juga dicetak, nah seperti ini ya. Nah ini nanti bisa dicetak sesuai dengan printer yang ditentukan, otomatis mendeteksi printer ya, yang defaultnya. Nah ini untuk printer itu settingannya bisa ada, sudah disediakan 3 macam lebar kertas. Ini pilihan format nota. Oh 2 macam ya, nanti saya tambahin lagi nih untuk update biar gede. Tapi jarang sih pakai yang gede. Nah ini yang 8 cm berarti kita contoh ya. Nah ini seperti ini. Nah ini lebarnya 8 cm. Terus ini 5,8 cm. Ini yang di default adalah yang 5,8 cm. Berarti yang lebarnya tuh kecil ya, paling kecil. Yang di ATM atau edisi. Nah seperti itu. Nah di transaksi yang ini itu kan ada detailnya ya. Nah rekap transaksi detail ada di sini. Nah ini itemnya nanti keluar, karena dalam satu transaksi kan bisa beberapa item ya. Contohnya ini 24 berarti 24. 24 berarti 2. Contoh kita lihat. Kok nggak keluar? Nah ini dia. Oh 3. Oh tadi belum refresh. Iya. Oke, ini
transaksinya. Kalau mau buat transaksi, kita cari customer dulu. Nah, ini data customer itu dicatat dulu, disimpan dulu. Caranya ke customer. Nah, ini kan data customer. Tambah. Nah, seperti ini ya. Tambah nama, telepon, alamat, keterangan. Keterangan kalau perlu ya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, jadi kalau tadi buat transaksi, ini cari customer, misalkan kita pilih dulu namanya misalkan Ani. Nah, dipilih, nanti otomatis informasi data customer ada di sini. Terus ini kalau pakai nama ya, tapi kalau misalkan nggak tahu namanya ya pakai umum aja, ini dipilih. Jadi kita nggak tahu nama customernya itu siapa. Kan ada yang langganan tetap, ada yang bukan langganan, hanya sekedar datang, atau mungkin udah langganan tapi nggak dicatat. Ya, ini contoh aja. Terus cari layanannya ini, karena ada banyak nih, 1, 2, 3 ini halamannya. Karena udah diisi ini, dan ini juga sudah dipakai di salon besar. Misalkan apa ya, gunting, ada nggak di sini? Nah, itu tuh gunting cewek, gunting cowok. Misalkan ya, cuci gunting blow, kita pilih. Nah, kalau mau lebih dari satu berarti pilih lagi. Nah, ini kita contoh ya. Bayar 50.000, kembalinya 20.000. Ini kalau mau diisi, kalau enggak nggak apa-apa. Terus di sini harganya memang kebuka ini di sini. Kenapa dibuka? Karena kadang ada harga yang minta diskon atau dikurangin. Jadi misalkan 30.000 ini jadi 25.000 ya. Ini contoh-contoh. Harganya nggak patokan ini. Nah, itu otomatis. Jadi klik update, harganya otomatis 25.000 dan harus diisi lagi di sini. Nah, uangnya 50.000 kembali 25. Kalau uangnya 100 berarti 75.000 kembali. Terus jenisnya ini, jenis pembayaran ada cash, edisi, transfer. Ini jenis pembayaran bisa dilihat ditambahkan di sini. Jenis pembayaran. Nah, ini dia. Nah, kita simpan dulu ya ini ya. Simpan dulu Ani gunting cuci blow. Yes. Ya, oke. Nah, otomatis dia langsung kalau kita ada printer yang aktif, otomatis printer mendeteksi dan aktif, terus cetak. Ya, kita nggak usah ngeprint dulu. Oke, itu tadi hasil printnya. Kita buka lagi ke customer, data customer tadi sudah langsung dijelaskan sedikit ya. Terus di user karyawan tadi ini yang pertama. Nah, ini dia. Kalau misalkan punya akses semuanya berarti bisa membuka semua akses yang ada di sini. Tapi kalau seandainya nggak bisa, misalkan ya, kita contoh yang namanya Devilia itu nggak bisa buka laporan misalkan ya. Ini kan laporan muncul. Coba kita tes laporan, update. Yes. Nah, maka begitu login, otomatis laporan di sini hilang. Nah, ya. Ya, oke, lanjut lagi. Sekarang kita ke yang tadi itu dilewatin, si jenis pembayaran. Ini kan cash, edisi, transfer. Coba kita tambahin yuk di sini. Coba cash, edisi, transfer. Contohnya ini kita ganti dulu, misalkan transfer BCA misalkan ya. Terus kita buat baru lagi, transfer Mandiri, Bank Mandiri ya maksudnya ya. Bank Mandiri. Transfer Bank Mandiri. Oke, kita simpan. Nah, nanti begitu ini ada 4. Oke, kita lihat hasilnya buat transaksi, berarti di sini ada 4 ya. Jadi sesuai yang diisian setting jenis pembayaran. Jadi fleksibel ya. Oke, kita langsung ke laporan. Nah, ini yang penting, laporan per tanggal. Jadi semua data transaksinya misalkan disimpan, ini laporan bisa di preview atau dilihat, bisa di print, kecetak ke printer kertas, dan diekspor ke file Excel. Contoh ya, ini tanggal 4 November sampai tanggal 4 November. Berarti per hari ini, kita lihat preview. Nah, ini dia. Tanggal 4 ada jumlahnya 12 dan 1.365.000 ya. Nah, ini dia nih. Jenis pembayarannya juga ada. Cakep banget ya, bagus ini.
Terus kita print misalkan, nah ini di print, nanti print ya. Kalau printernya udah siap langsung print. Nah seperti ini. Terus bisa juga diekspor ke Excel. Nah ini otomatis langsung jadi file baru. Nah ini dia. Nah seperti ini ya. Ini Excel. Oke. Terus laporan per bulan berarti coba ya, ini kan per tanggal, dari tanggal 1 sampai tanggal 4 sampai tanggal 4, berarti hari ini. Kalau misalkan mau tanggal per periode ya, per tanggal, per berapa hari gitu. Misalkan tanggal 1 sampai tanggal 4 per view. Nah, otomatis munculnya juga banyak. Nah, ini dia ya. Sampai tanggal 4. Kalau misalkan hanya tanggal-tanggal kemarin, misalkan kemarin tanggal 2, pengen lihat tanggal 2 aja, berarti 2 sama 2. Nah, ini dia tanggal 2. Nah, seperti ini ya. Terus transaksi per bulan. Nah, per bulan ini otomatis bisa otomatis langsung di previewnya otomatis tanggal bulan di November ini, karena sekarang bulan November ya. Kalau seandainya sekarang bulan Desember, otomatis dia seperti ini nih. Nah, default. Jadi begitu tanggal komputer. Kita lihat bulan November preview ya. Bulan November berarti ini baru beberapa hari, 4 hari ya, seperti ini. Ini totalnya ya, total keseluruhan sampai ke bawah. Coba kita lihat bulan sebelum-sebelumnya yuk. Misalkan Agustus. Nah, cakep ya, Agustus. Ada 17 juta contoh. Ini hanya contoh aja, data contoh ya. Iya. Terus pengen lihat September preview. Nah, itu bulan September, kalau mau dicetak juga bisa. Nah, ini. Terus ini bisa di print kalau mau bulan Oktober. Nah, otomatis transaksi per bulan. Ini bulan Oktober, laporan transaksi bulan Oktober. Nah, seperti ini ya, cakep banget. Bermanfaat banget ini laporan-laporan seperti ini. Transaksi detail. Nah, detail berarti muncul misalkan tanggal 4 sampai tanggal 4 muncul ininya, itemnya ya. Nah, harganya ya, sama harga persatuannya. Terus detail per bulan juga sama, bedanya itu munculin namanya itemnya aja, karena dalam satu transaksi satu baris itu bisa 2, contohnya ini kan 2 nih. Oke, terus group item name. Nah, ini penting banget. Misalkan group item name kita pengen lihat dari tanggal 1 sampai tanggal 4 per view. Nah, otomatis ini item name ya, nama harga, nama layanan itu di grup berapa sih jumlahnya ya, bukan rupiah tapi kuantitinya. Jadi gunting cowok itu ada 5 orang ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 4. Nah, itu bagus banget. Jadi kita pengen tahu apa yang paling banyak juga bisa. Terus grup rupiah. Nah, rupiah seperti ini. Nah, ini dia. Ini tanggal 4 sampai tanggal 4 berarti dalam satu hari. Nah, dalam satu hari ini 4 sampai 4 ini ada 12 item, dan rupiahnya yang paling banyak adalah paling atas ya, karena descending harga. Lanjut, akumulasi per bulan. Nah, akumulasi per bulan berarti setiap tanggal ditotalkan ya, di sum per tanggal. Nah, ini dia. Tanggal 1 berapa, tanggal 2 berapa, tanggal 3, tanggal 4. Nah, contohnya kita lihat bulan Oktober yuk. Nah, berarti tanggal 1 berapa, tanggal 2 berapa, tanggal 3 berapa, tanggal 4 berapa, total keseluruhan dalam satu hari ya, satu tanggal itu sendiri. Terus juga bisa dicetak. Terus akumulasi per tahun. Nah, akumulasi per tahun berarti pilih tahun dan nanti munculnya per bulan itu. Jadi setiap bulan itu muncul semuanya. Ya, bagus banget ya ini ya. Jadi diakumulasi. Yang tadi kan akumulasi harian, kalau ini akumulasi bulanan. Berarti satu bulan itu ada 30 hari dan 30 hari di total dalam satu bulan ya, satu baris ini. Oke, cakep ya. Bisa di print semuanya. Terus komisi karyawan. Ini komisi karyawan jika diperlukan ya. Kalau misalkan nggak berlaku ya nggak usah. Ini nih komisi terapis atau komisi capster atau yang motong ya. Terus komisi per karyawan, ini per karyawan berarti dipilih karyawannya. Karyawannya siapa, terus komisinya berapa. Karena di daftar harga ini kan ada komisi. Karena ini 0, jadi ini nggak berlaku. Tapi kalau seandainya dipakai,
Contohnya misalkan dalam 5.000 ini contoh misalkan komisinya berapa gitu ya, berapa persen atau berapa lah, misalkan 5.000 berarti mungkin 1.000 atau kalau nggak jangan yang kecil-kecil kali ya, yang ini misalkan. Nah inilah 150.000 misalkan komisinya, ini contoh aja ya, misalkan 20.000. Nah berarti begitu transaksinya disimpan, otomatis komisi karyawan itu tadi terbentuk di laporan ini, yang tadi komisi ini nih. Nah komisi di sini nih, atau komisi per karyawan, namanya langsung otomatis ada ya. Terus transaksi yang dihapus, jika ada yang dihapus, kalau nggak ada yang dihapus otomatis ini dihapus ya mungkin ada kesalahan. Terus cetak daftar harga, nah ini di print, nah ini dicetak nih daftar harganya ya. Kalau misalkan di salon-salon yang manual kan biasanya pakai notanya udah ada tulisannya semuanya, di kotak-kotakin gitu. Tapi itu kan terbatas ya, hanya 1 lembar. Kalau misalkan itemnya banyak kayak gini kan berapa lembar itu. Nah makanya gunanya komputerisasi, pakai aplikasi pencatatan data transaksi. Nah gunanya seperti ini, tidak terbatas ya jumlah itemnya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ini jabatan karyawan. Oh ya, tambahan lagi ini, misalkan mau di admin, barber, kasir, owner, stylist, supervisor, ini bisa ditambahin. Gunanya buat apa? Gunanya buat mengetahui jabatannya karyawan itu apa di sini. Itu hanya pencatatan doang ya, pencatatan aja. Nah ini dia. Misal karyawannya banyak sekali kan, jumlahnya puluhan atau banyak tuh, kalau memang dikategorikan juga bisa. Reset database. Nah ini reset database itu juga hati-hati ya dilakukan ini, karena datanya bisa kehapus semua dan nggak balik lagi datanya ya. Itu biasanya hanya untuk awal, misalkan lagi demo, uji coba transaksinya, mau coba tes berapa jumlahnya, terus ternyata kalau sudah dipakai ya udah nggak usah reset database. Itu bahaya itu. Soalnya di karyawan juga punya akses, contohnya gini, reset database. Nah ini kalau misalkan dia sebagai kasir, bukan owner atau supervisor, ya ini nggak boleh pakai punya akses reset ya. Nah ini contohnya reset database. Coba deh kita tes yuk. Kita tes misalkan yang loginnya ini kita nggak pakai akses reset database, nggak boleh misalkan ya. Maka jika karyawan ini login ini nggak punya akses database, berarti ini nggak ada menu data reset database. Ya ini rahasia banget, berlaku hanya untuk owner misalkan ya, atau orang yang benar-benar dipercaya, dan nggak sembarangan yang dikasih akses ini. Saya balikin lagi. Oke, kira-kira seperti itu penjelasan singkat ya, semoga bisa membantu. Oh ya, sebentar, ini belum saya jelasin, ini bagian dashboard ya. Transaksi hari ini itu muncul di sini. Ini hanya untuk membantu mengetahui langsung aja di depan layar, nggak harus ke laporan terus transaksi per tanggal seperti ini. Nah 1.365.000 nggak harus kayak gitu, tapi hanya untuk lihat. Nah seperti ini ya, ini tampilan rangkuman atau summary yang transaksi hari ini. Terus transaksi kemarin ini maksudnya untuk perbandingan aja, kemarin berapa sih, nah ini hari ini kayak gitu. Terus jumlah transaksi quantity itu jumlahnya 12. Nah seperti ini ya, ini quantity totalnya ya. Ini top item dalam 7 hari. Dalam 7 hari itu ini ditotalkan ya, di grup gunting cewek jumlahnya 10 orang atau 10 customer ini catok. Nah ini gunting cowok, gunting cewek yang paling banyak berarti 10 ini gunting cewek dalam 7 hari ya, 1 minggu ke belakang, dari 7 hari yang lalu sampai hari ini. Terus 5 top transaksi hari ini, 7 hari, 5 top transaksi dalam 7 hari 1 minggu. Yang paling gede itu transaksinya siapa sih ini? Nah transaksi di nomor ini, total harganya. Terus per customer ini umum, berarti mungkin ada yang nggak diketahui namanya. Terus Fanny, nah ini dia. Terus ini yang login itu 56 quantity atau inputnya.
Terus ini dalam satu hari, transaksi hari ini ya, hari ini dimunculkan di depan ya, jadi biar tahu oh ternyata segini ya, ternyata segini. Ini hanya contoh aja data. Oke ya, semoga yang punya salon dan masih pencatatan datanya masih manual ya, coba beralih ke komputerisasi. Pasti enak banget lihat datanya seperti ini ya. Kalau udah dites, sudah dicoba, dilihat, ternyata bermanfaat sekali ya. Ini ada nama saya di sini ya, sebagai programmer yang buat, dan ini WA saya, dan ini web saya. Kita coba klik. Nah, ini web saya, jakartaitsolution.com ya. Ini WA-nya sama aja. Kalau diklik ke sini otomatis langsung ke WA. Terus di sini ada aplikasi salon yang udah dibuat dari April 2022 ya, belum 1 tahun, tapi sudah dipakai di beberapa tempat dan menurut owner dan saya cek juga bagus dan datanya juga oke. Saya juga maintenance, ada yang sewa online dan saya lihat datanya bagus, nggak ada masalah, dan tiap bulan itu ada sewa juga ke saya yang ini ya. Bisa juga mau beli langsung full juga nggak apa-apa, nggak usah sewa. Kalau sewa kan murah, per bulan bayar gitu kan, tapi kalau full berarti beli di muka dan tidak bayar lagi. Nah, ini bisa dipakai di online, bisa juga di offline. Untuk mencek data online ya, bisa dicek di jakartaitsolution.com /salon/demo. Nah, ini bisa dicoba ya, dicoba-coba sendiri. Loginnya pakai admin, username, passwordnya admin. Nah, ini sama ya kayak yang tadi saya jelasin. Nah, ini dia ya. Kalau ini kan datanya kosong ya, atau paling beberapa yang mungkin ada yang ngisi-ngisi juga nih. Nah, ini ada yang ngisi-ngisi juga. Ada yang ngisi-ngisi juga. Nah, kalau ini datanya ya, datanya sudah lengkap yang ini. Ya, seperti ini ya yang tadi kita bahas. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.